Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Presbiter bertugas dan pelayan ibadah di GPIB Jemaat Karunia mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta yang akan dirangkai dengan ucapan syukur hari ulang tahun ke-75 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB pada tanggal 15 Juli 2025. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Henry Victory Sihasale. Pada hari ini, dalam persekutuan jemaat, kita bersama-sama bersyukur atas pernyataan Allah yang setia dalam pelayanan panjang pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB yang telah menapaki usia ke-75 tahun. Sebuah tonggak sejarah yang tidak hanya menandai kedewasaan usia, tetapi juga menjadi momen refleksi atas identitas, panggilan, dan pengutusan pemuda dan pemudi gereja dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Di usia yang ke-75 ini, kita bersyukur atas visi kesatuan dalam diri pemuda GPIB yang mendorong mereka untuk mengintegrasikan gerakan pemuda ke dalam tubuh GPIB. Pun kita bersyukur untuk berbagai paket pembinaan bagi para pemuda yang telah memperlengkapi pergerakan GPIB dari zaman ke zaman, serta untuk berbagai kegiatan dalam bidang peribadahan dan musik gereja, olahraga, kemasyarakatan, dan kebencanaan yang telah membangun kebersamaan para pemuda antar jemaat dan mengembangkan kesaksian GPIB di bumi Indonesia. Semua itu menjadi jejak langkah perjalanan pelayanan, bukan untuk berpuas diri, melainkan untuk memperbarui semangat. Dengan semangat berani dan setia yang datangnya dari Allah, kini rekan-rekan Gerakan Pemuda GPIB silahkan berdiri. Mari memadukan suara untuk menyatakan kehadiran kita di tengah persekutuan jemaat dengan menyanyikan Mars Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Jemaat Tuhan, silakan berdiri.
Atas penyertaan Allah yang nyata bagi persekutuan jemaatnya, melalui kehadiran para pemuda yang menjadi penggerak dalam kehidupan bergereja, kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita dengan riang dan syukur. Pertolongan kita terletak pada Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Demikianlah nas pembimbing pada ibadah Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Jemaat Tuhan, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Seorang bagi Tuhan, wahai umat.
Jemaat Tuhan, di tengah sukacita perayaan hari ulang tahun ke-75 Gerakan Pemuda GPIB, sebagai umat Allah, kita sadar bahwa perjalanan kita tidak lepas dari kelemahan dan dosa. Maka, dengan rasa sesal dan malu dan dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku di hadapan Allah yang penuh kasih dan setia, serta memohon pengampunannya. Ya Allah pengasih, Engkau telah memilih kami sebagai umat-Mu melalui Kristus Yesus yang menebus kami. Oleh Roh Kudus, Engkau pun telah menambatkan perkataan-Mu di dalam hati kami. Namun, acap kali kami tidak menyadari bahwa status kami sebagai umat-Mu mengandung tanggung jawab untuk setia membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran dalam kata dan karya. Alih-alih berani untuk tampil beda dengan dunia, serta menyaksikan kasih-Mu bagi sesama dan ciptaan lain, kami justru terjebak pada perasaan eksklusif dan enggan untuk mengambil risiko yang dianggap dapat merugikan kami. Sebagai pemuda-pemudi-Mu, ampunilah kami karena kami juga telah melalaikan panggilan kami. Saat semangat pelayanan kami mulai padam dan kesetiaan kami kepadamu menjadi tawar oleh kesibukan dan kepentingan dunia, kasihanilah kami ya Allah, dan pulihkanlah kami melalui Kristus anak-Mu. Ubahlah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk menghidupi kembali panggilan sebagai umat-Mu dengan berani dan setia. Di dalam kerahiman-Mu, ya Allah Trinitas, dengarkanlah pengakuan dan permohonan kami. Kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan mau bertobat, berita anugerah pengampunan datang kepadanya. Firman Tuhan, aku akan mencurahkan ke atasmu air jernih, sehingga kamu menjadi tahir. Aku akan menahirkan kamu dari segala kenajisan dan berhalamu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Dengan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami beritakan pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Tuhan, dosa-dosa kita telah diampuni oleh kasih karunia Allah sehingga kita dilayakkan untuk memasuki hidup yang baru. Dengarkanlah perintahnya seperti yang tertulis dalam surat Petrus pertama pasal 2 ayat 9 sampai 10. Kita berdiri. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kesaksian pujian kepada Allah dipersembahkan oleh Rahko Band. Shalom Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan GP. Yang tahu lagunya boleh kita nyanyi bareng-bareng, dibantu. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengucapkan
Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. One, two, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Bareng-bareng. Mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar
Nama Tuhan dimuliakan dengan kesaksian pujian yang baru saja dipersembahkan oleh Rafko Band dengan judul Lagu Pilihanku. Baik, kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang dengan roh-Mu menghimpun kami untuk beribadah pada saat ini. Kami juga memohon agar roh-Mu membimbing kami dalam menerima firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, karena kami jemaat-Mu siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat Tuhan, kita berdiri untuk menerima firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kitab Keluaran pasal 19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya ke-9. Kitab Keluaran pasal 19, ayat pertama sampai 9 yang menyatakan, pada tanggal 1 di bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, mereka tiba di padang gurun Sinai, lalu berkemah di padang gurun itu. Di sana, orang Israel berkemah di depan gunung itu. Lalu Musa naik menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagi-Ku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu Musa datang memanggil tua-tua bangsa, lalu menyampaikan ke hadapan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, supaya bangsa itu dapat mendengar apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa mempercayai engkau." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Allah dengan segala kekayaannya tinggal di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam syukur atas hari ulang tahun PLK Gerakan Pemuda yang ke-75 tahun
termasuk salah satu pelayanan kategorial yang lebih senior, yang cukup senior dibanding pelayanan kategorial yang lain. Kita diajak oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Nya tentang menjadi kesayangan Tuhan. Seperti yang dikatakan pada ayat yang kelima. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku. Ya. Menjadi kesayangan Tuhan. Artinya juga mesti sadar bahwa kita ini mengalami kasih sayang Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa kita kesayangan Tuhan. Ya, sama seperti lagu Waktuku Kecil. Waktuku kecil, hidupku amatlah senang, senang dipangku di, ya serta dicium-cium di manjanya, namanya kesayangan. Nah itu dia. Ya, kayak waktu lagu itu. Jadi kita mengalami kasih sayang Tuhan. Sehingga kita mengerti bahwa kita adalah kesayangan Tuhan. Dan karena kita kesayangan Tuhan, maka kita patut berbangga pada diri kita sendiri. Kita berbangga pada diri kita sendiri, kita nggak minder, kita tidak menjadi pribadi yang haus akan kasih sayang, lalu cari-cari kasih sayang orang, akhirnya jadi bucin, buta cinta. Syukur-syukur kalau yang dicintai pribadinya sehat. Kalau pribadinya nggak sehat, akhirnya hubungan jadi toksik, jadi beracun. Jadi kita terjebak dan tenggelam dalam hubungan seperti itu. Kasihan, sio kasihan. Karena menjadi kesayangan Tuhan dikatakan pada ayat yang ke-6. Saat menjadi kesayangan Tuhan, kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini meskipun diberitakan kepada orang Israel, tapi punya kesejajaran, punya kesamaan dengan firman Tuhan yang diberikan kepada jemaat atau gereja yang disaksikan oleh perjanjian baru. Misalnya kita buka di surat Paulus kepada jemaat Kolose pada pasalnya pertama ayat 19 sampai dengan 23. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Juga kamu dahulu yang hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, jadi apa yang Allah sampaikan kepada Israel di kitab Keluaran 19 ayat 1 sampai 9 punya kesamaan dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada gereja umat perjanjian baru, sebagaimana yang disaksikan dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 22. Demikian juga dengan yang disaksikan dalam surat 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 sampai 10, seperti yang tadi dibaca di
Perintah hidup baru. Perintah hidup baru ya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah itu. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Persis seperti yang dikatakan Allah kepada orang Israel dalam Keluaran 19. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Kata kudus itu dari kata kados, dihususkan, diistimewakan, punya keistimewaan. Jadi yang pertama kita adalah kesayangan Allah, dan yang kedua kita diistimewakan. Kudus, kadosi. Tapi yang ketiga penting buat kita untuk renungkan, kita disebutkan dalam Keluaran kerajaan imam. Umat ini adalah kerajaan imam. Dalam perjanjian baru imamat yang rajani. Kerajaan imam dalam perjanjian baru imamat yang rajani. Kenapa di perjanjian baru nggak disebut kerajaan imam? Kenapa disebutnya imamat yang rajani? Karena imamnya itu satu, Yesus Kristus. Imam itu satu, Yesus Kristus. Imam besarnya itu. Jadi para pengikut Kristus tidak ada lagi imam-imam. Yang ada apa? Punya fungsi imamat. Imamat. Dia menjalani peran, dia menjadi fungsinya sebagai imamat. Tugasnya. Jadi tugas imamnya bukan statusnya. Statusnya sudah pada Yesus. Saat ia mempersembahkan kurban satu kali untuk selama-lamanya, yaitu tubuh dan darahnya, dia menjadi perantara bagi kita, bukan hanya kita saja, tapi bagi seluruh dunia. Seperti disaksikan pada 1 Yohanes. 1 Yohanes berkata, Yesus menjadi perantara bukan hanya bagi kita saja, tapi bagi seluruh dunia. Jadi imamnya tidak ada. Imamatnya itulah yang dipercayakan atau diamanatkan kepada semua kita. Imamat itu apa? Imamat itu tugas imam. Tugas imam itu ada 4 tugas imam. Yang pertama, mempersembahkan kurban. Itu tugas imam. Yang kedua, melayani atau menyelenggarakan ibadah-ibadah. Itu tugas imam. Makanya Ibrani katakan, janganlah engkau jauh dari persekutuan yang beribadah. Tugas imam yang ketiga apa? Mengajarkan Taurat firman Tuhan. Tugas imam yang keempat apa? Memberkati. Makanya dalam Bilangan pasal 6, berkat imam. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya, berkat imam. Itu tugas imam 4. Kita bukan imam, tapi kita punya peran sebagai imamat. Jalankan 4 itu. Mempersembahkan kurban. Apa yang maksud persembahkan kurban? Roma 12. Jadikanlah hidupmu sebagai persembahan yang sejati, yang kudus dan yang berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkan kurban hidup kita. Yang kedua, terlibat dalam ibadah-ibadah. Yang ketiga, mengajarkan firman. Yang keempat, jadi berkat. Saat 4 ini kita jalankan, kita konsisten dengan amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Menjalankan peran sebagai imamat. Yang disebut dengan imamat yang rajani itulah. Nah, kesayangan, keistimewaan, imamat. Nah, 3 hal ini yang mau disampaikan kepada kita sekarang. Tapi kita boleh tekankan yang tadi. Bagaimana kita dapat menjalankan fungsi imamat kita yang baik. Artinya apa? Menjadi berkat. Dan ini dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita punya kepribadian itu jadi berkat. Gitu. Dan juga
sangat dipengaruhi oleh yang tadi saya sampaikan di awal. Lingkungan di mana kita bergaul. Inilah contoh ya, contoh lah. Ada satu pasang cowok cewek berpacaran. Satu namanya Rojali, satu lagi Rohana. Rombongan jarang beli dan rombongan hanya nanya. Ya kan? Nah si Rojali ini, si Rohana ini, dalam hubungannya dengan si Rojali, kemana Rojali pergi selalu ditanya, mau kemana, ada urusan siapa, sama siapa, berapa lama. Terus-terusan tuh. Ya kan? Si Rohana selalu begitu. Si Rojali mikir, wah berarti ini si Rohana ini pencemburu nih. Ya kan? Awal-awalnya banggalah si Rojali kan. Karena si Rohana kayaknya terikat banget sama si Rojali kan. Itu loh. Lama-kelamaan gak ngangkat telepon sedikit udah marah-marah si Rohana. Ya kan? Ditelepon padahal lagi ada rapat organisasi, kalian angkat marah-marah si Rohana. Ya kan? Lama-lama sudah mulai diarahkan. Itu sama si Rohana. Si Rojali harus memprioritaskan si Rohana apapun itu, bahkan ya, jauh dari keluarganya. Dijauhkan dari keluarganya demi si Rohana. Nah, jadi dari posesif lalu mulai dominan, dari dominan jadi hegemoni. Nah, ini salah satu hubungan yang toksik, yang beracun. Nah, kepribadian seperti ini bukannya membangun, malah memecah belah, malah merusak. Bukan hanya merusak pribadinya si Rojali, tapi juga merusak hubungannya Rojali dengan keluarganya. Nah, itu yang perlu kemudian kita bisa sadari bersama. Bagaimana cara kita menjadi berkat? Itu adalah dengan bagaimana cara kita memperhatikan kepribadian kita. Bagaimana cara kita memperhatikan kepribadian kita. Pribadi kita ini berguna enggak bagi orang lain? Pribadi kita ini menjadi kebaikan enggak bagi orang lain? Pribadi kita ini jadi berkat enggak bagi orang lain? Nah, itu fungsi imamat berjalan di situ. Saat kita hadir di tengah-tengah orang, tengah-tengah sesama kita, mereka merasakan penghargaan enggak, penghormatan enggak, kasih sayang enggak, kepedulian enggak, merasa dipercaya enggak, merasa dihormati enggak, merasa dibangun enggak. Kalau bahasa psikologi sekarang itu bicara soal mental health, orang itu bisa menjadi versi yang terbaik enggak dari dirinya saat ketemu dengan kita. Nah, dari situ saja. Kalau kita mau jadi berkat, pribadi kita itu penting untuk kita perhatikan. Bagaimana membangun pribadi yang membawa dampak kebaikan bagi orang di sekitar kita. Dan bagaimana mengubah pribadi kita yang bisa jadi racun bagi orang sekitar kita. Itu penting. Makanya Roma 12 itu tuh, mana kita buka Roma pasal 12. Roma 12 ayat 1 tadi saya sudah katakan, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Dan disambung oleh ayat yang kedua, ini dia, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi, karakter pribadi. Jadi saat kita
mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, cek pribadi kita. Cek pribadi kita. Demikian halnya saat kita mensyukuri pemuda 75 tahun. Nah, kita harus betul-betul Bapak Ibu Saudara ini Pelkat GP ini sudah 75 tahun. Dia adalah wadah yang hadir di dalam GPIB untuk membina kaum mudanya. Nah, yang Pelkatnya sudah 75 tahun umurnya. Eksis selama 75 tahun. Tapi kaum mudanya sendiri ada nggak di Pelkatnya itu? Ada nggak di Pelkatnya itu? Sekarang kita bisa menyaksikan, luar biasa. Kalau kita bisa hitung yang di sebelah kiri saya, dari saya, mungkin ada sekitar 100. Ya, 20 manusia, 80 malaikat. Tambah yang di sini ada, ya kan, gondrong Yesus. Dan nanti pendoa syafaat, ya kan. Ya, pendoa syafaat ada. Saya lihat di atas, wah, ada, bisa dilihat. Ya, di bawah juga bisa kelihatan. Pemuda pada zamannya. Ya. Nah, kalau saja kita mensyukuri Pelkat Gerakan Pemuda ini ke-75 tahun, maka kita mempersiapkan pemuda betul-betul menjadi motor dalam kehidupan persekutuan kita. Kalau persekutuan kita harapkan punya umur panjang. Kalau persekutuan kita harapkan punya umur panjang. Janganlah kita membatasi ruang persekutuan yang Allah ciptakan kepada kita itu dengan template yang kita punya di masa lalu. Oh, di masa lalu tuh begini loh, di masa lalu tuh begini, di zaman saya dulu begini, di zaman saya juga. Harus open mind. Harus open mind. Ini gereja, persekutuan kita ini terlalu kecil. Kalau pemuda hanya jadi seksi perlengkapan. Jadi seksi multimedia. Terlalu kecil. Kalau kegiatan hanya nyanyi-nyanyi paduan suara. Main gaple. Apalagi syukuran bersama, makan-makan ibadah. Terlalu kecil. Terlalu kecil. Kalau gereja itu kita batasi seperti itu saja aktivitas. Meskipun ada tata gereja, ya kan, ada PPMJ dan sebagainya, itu menata bukan membatasi. Ruang-ruang untuk berkarya itu mesti diciptakan. Jangan kita berpikir seperti Sanhedrin zaman Yesus, orang Farisi zaman Yesus. Template-nya itu yang buat Yesus disalib. Template, pola, model tentang umat Allah yang mereka miliki. Orang Farisi, ahli Taurat, Sanhedrin, para imam. Mereka pakai itu sampai Yesus sang pemuda agung itu disalib. Karena apa? Karena dianggap sudah cross the line. Menabrak batas. Menabrak batas. Jangan kita juga begitu sebagai gereja. Terlalu sempit gereja kita kalau ruang-ruangnya hanya yang rutin, yang monoton, yang begitu saja dari dulu sampai sekarang itu saja. Padahal kalau dilihat, wah, ada ada pertemuan warga sini jemaat, tujuannya apa? Menampung aspirasi. Dari awal sudah terbuka. Lalu aspirasi itu dibawa kemana?
dibawa ke dalam lokakarya, penyusunan program kerja, mengundang pelkat-pelkat, majelis, lalu setelah terima ke sidang majelis jemaat dan diputuskan. Itu kan demokratis banget. Itu struktur yang demokratis sekali. Kalau kata bahasa politik sekarang itu namanya politik demokrasi deliberatif. Bahwa dalam penyusunan kebijakan publik, publik sudah dilibatkan dari mulai merancang, merencanakan, dan memutuskan, merumuskan untuk menjadi keputusan. Nah, itu sudah dari GPIB. Dari sejak kapan? Dari sejak tahun 60 udah begitu jalannya. Dan itu mengandaikan apa? Ada kebebasan di jemaat kita untuk orang bisa berkreasi, berekspresi sesuai dengan generasinya, sesuai dengan tantangannya, sesuai dengan kebutuhannya. So, jangan kita persempit. Jangan kita persempit karunia-karunia Allah untuk bisa bertumbuh dan berkembang di jemaat kita. Itu. Dengan itu kita bisa menyempurnakan atau bukan dikatakan secara utuh melaksanakan fungsi imamat kita. Bukan hanya menjadi berkat saja, tapi memastikan kelangsungan umat Allah, jemaat kita itu jadi berkat bagi setiap generasi-generasi yang akan meneruskan, generasi-generasi yang terkemudian. Mereka boleh berakar dan bertumbuh. Kan ada kata firman Tuhan, hendaklah kamu berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Pertanyaannya sekarang, apa bentuknya bertumbuh dan berakar di dalam Kristus? Ada yang bisa tahu? Apa bentuknya bertumbuh dan berakar dalam Kristus? Contoh, salah satu bentuk bertumbuh dan berakar dalam Kristus. Bertumbuh dan berakar dan bertumbuh di gereja. Kenapa? Karena gereja adalah tubuh Kristus. Itu aja. Indikator melihat orang bertumbuh, berakar dan bertumbuh dalam Kristus mana? Dia stay di gereja. Dia berakar di gereja, dia bertumbuh di gereja. Nah, ini juga fenomena sekarang. Ya, apa-apalah. Anak-anak muda, jangan kan anak muda, orang tua pun sama, jalan-jalan ibadahnya, ya kan. Nanti kalau ketemu sama pendetanya, Pak, maaf ya, saya kemarin ketemu di gereja GBI, itu cuma nemenin saudara, padahal jalan-jalan itu, jajan-jajan kiri kanan. Salah nggak? Nggak salah. Dosa nggak? Nggak dosa. Itu kan. Memang trennya seperti itu. Tapi ketika ditanya, lalu masih udah jemaat GBI atau GPIB? Oh, tetap GPIB, Pak. Oh iya, baguslah. Bertumbuhlah selalu dalam persekutuan itu. Gitu kan. Realitanya begitu. Jadi juga jangan saklek-saklek juga gitu. Seperti tadi sampaikan, terlalu sempit terlalu sempit jemaat kita ini, jemaat Tuhan ini. Kalau kita modelkan seperti yang kita pikirkan, ya. Tidak bisa begitu juga. Dan itulah yang kemudian perlu menjadi petunjuk bagi kita, ya, perlu menjadi renungan bagi kita saat kita menjalankan fungsi imamat kita. Yang tadi disampaikan ada 4 hal tadi ya. Pribadian itu penting untuk kita perhatikan. Dan yang kedua, lingkungan. Itu mesti kita ciptakan kondusif dalam membangun pribadi yang sehat dan yang baik. Itu yang tadi saya sampaikan, bagaimana supaya gereja jangan persempit ruang gerak dari warga jemaat, apalagi anak muda untuk berkreasi. Yesus mati gara-gara itu. Kita kan gak mau gereja kita mati juga gara-gara itu. Dan perlu dicatat kita baik-baik dalam sejarah GPIB, sejak tahun 1960-an, pemuda-pemuda di gereja dilibatkan untuk jadi ujung tombak untuk buka lahan di mana-mana. Untuk terlibat dalam proyek-proyek strategis pemerintah.
bedol desa bersama-sama dengan TNI Angkatan Darat dan sebagainya. Supaya apa? Di situ muncul transmigrasi. Karena yang lakukan itu adalah para pemuda. Makanya sekarang ada namanya programnya sekarang dari dulu sampai sekarang programnya sama. ABSP. Apa artinya? Kepanjangannya ABSP? Program Sinodal Setiap Tahun Pemuda, ABSP. Nanti cari tahu. Ya. Nah, program itu membuka lahan di mana-mana. Para pemuda GPIB, GP terlibat di situ secara sinodal. Bangun pemukiman bangun pemukiman transmigrasi, lalu dibangunlah gereja, jadilah pos-pos Pelkes. Jadi yang dulu gereja GPIB itu hanya mewarisi peninggalan Hindia Belanda, sekarang sudah punya gereja sendiri. Gak cuma mewarisi, melahirkan gereja-gereja baru, termasuk karunia ini, termasuk sumber kasih, termasuk sampai ujung sana. Karena ada yang masuk. Siapa yang menjadi motornya? Siapa ujung tombaknya? Para pemuda. Artinya sejarah sudah mencatat saat kita menjadikan pemuda sebagai ujung tombak, menjadi motor bagi gereja, 20 tahun, 30 tahun gereja itu akan tetap eksis. Tidak hanya segitu-segitu saja. Itu saja. Nah, demikian dalam kita merenungkan tentang bagaimana menyelenggarakan fungsi imamat kita di dalam kehidupan beriman kita dan bergereja. Terutama di dalam kita mensyukuri Pelkat Gerakan Pemuda eksis sampai saat ini usia 75 tahun. Tuhan berkati. Amin.
Saatnya kita mengucapkan iman yang kita percaya, yang secara gerejawi dirumuskan dalam pengakuan iman rasuli. Bersama dengan seluruh orang percaya gereja Tuhan di segala zaman dan tempat, kita berdiri dengan hati, dengan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu di hari Minggu ini karena Engkau telah menuntun kami untuk hadir datang beribadah kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus membimbing kami agar dapat menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Kami bersyukur bersama seluruh pemuda GPIB yang hari ini merayakan hari ulang tahun ke-75. Selama 75 tahun Engkau telah menopang GPIB dalam setiap pergumulan dan perjuangannya. Banyak hal yang telah dilakukan, namun masih banyak pula yang harus dikerjakan. Untuk itu kami mohon pertolongan dari Tuhan agar terus menyertai langkah pelayanan kami. Kami juga mohon berkat-Mu atas GPIB agar dapat menjadi wadah yang kokoh untuk membina, memperkuat dan menopang sesama pemuda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik di dalam pelayanan gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Kiranya melalui kebersamaan dan semangat pelayanan yang tulus, para pemuda semakin bertumbuh dalam iman, bijaksana dan dalam tindakan, serta menjadi teladan yang membawa terang Kristus di lingkungan sekitar. Kami juga berdoa untuk pengurus GPIB Karunia yang telah terpilih. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, dan semangat dalam menjalankan tugas pelayanannya. Biarlah seluruh anggota GP bersama pengurus yang lama maupun pengurus yang baru dapat terus bergandeng tangan, saling menopang dalam melaksanakan program kerja demi kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya, kami berdoa untuk seluruh kegiatan sinodal yang akan dilaksanakan. Kiranya Tuhan memberkati setiap rangkaiannya. Demikian pula untuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan di jemaat-jemaat, kiranya semuanya dapat berlangsung dengan penuh sukacita dan makna. Kami menaikkan doa bagi seluruh jemaat GPIB di seluruh wilayah Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati setiap kerja pelayanan, khususnya majelis sinode dan panitia dalam mempersiapkan sidang raya di bulan Oktober di Makassar. Tuhan kiranya memberikan kelancaran dalam seluruh tahapan persiapan hingga pelaksanaan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi usaha perdamaian dunia. Kiranya Tuhan berikan hikmat para pemimpin-pemimpin bangsa agar dapat mengedepankan nilai-nilai damai dan keadilan. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa kami, negara Indonesia. Berikanlah damai sejahtera, hidup yang rukun dan semangat saling menghargai antar suku, agama, dan juga kelompok masyarakat. Tuhan berkati setiap upaya yang dilakukan untuk mensejahterakan rakyat,
Berkati Presiden dan seluruh jajarannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati pula juga aparat keamanan dalam menjaga stabilitas dan keamanan di negeri ini. Inilah Tuhan ungkapan syukur dan permohonan kami. Dengarlah juga doa yang akan kami naikkan selanjutnya. Kami membawa juga dalam doa untuk warga jemaat yang sakit. Di sektor 1 yang di rumah Ibu Roida Siregar, Bapak Dionysius Nuriman, Ibu Rias Femini, Bapak Junian Riga, Ibu Vera Siwi Karuntu, Bapak Diaken Elisa Sogalrey, Bapak Noke Latuasan, Bapak David Singgih. Di sektor 2 sakit di rumah Ibu Anna Risakota, Bapak Riki Worotikan, Bapak Hendrik Tauran. Di sektor 3 juga di rumah Bapak Melkisedek Mariul Kosu, Bapak Andre Uniputi, Ibu Eske Sigar, Bapak Erwin Lumintang, Ibu Yunita Isabella Sugeng, Bapak Irawadi Pane, dan Bapak Yunus Aprison Narakaha. Di sektor 4 yang di rumah Bapak G.A. Pesik, Ibu Dian Pesik, Ibu Sri Pau Adu, Kenzo Deloska, Monang Purba, Ibu Karnance El Gaol, Ibu Mastiur Lubis. Dan yang dari rumah sakit Bapak JMR Sondak. Di sektor 5 juga yang di rumah Bapak Pendeta Deni Matula Pelwa, Ibu Yohana Lukas, Ibu Caroline Peter, Bapak Fritz Momor, Ibu Iren Kobandaha, Ibu Damaris Luwitnan. Sektor 6 sakit di rumah Ibu Sitorus, Ibu Repi, Bapak Murtyono, Bapak Roy Ardiansa, Bapak Edison Simanjuntak, Bapak Yosef Tamarindang, Bapak Rudin Siahaan, Bapak Teddy Huta Barat, Bapak Jerry Sumampau, Bapak Binsar Sianturi. Sektor 7 juga di rumah Bapak Theo Damopoli, Bapak Jimmy Wagyu, Bapak Ari Dendeng, Bapak Ronald Manuhutu, Bapak Sony Muaya. Sektor 8 sakit di rumah Bapak Paul Tuilan, Ibu Mary Nongsina, Saudara Stanley Rotu, Saudari Yemima Mawuntu, Bapak Ricardo Tamawiwi. Sektor 9 yang di rumah Bapak Willem Haurisa, Ibu Mariana Karsan, Ibu Wilhelmina Tarkubi, Bapak BN Rotikan. Dan sektor 10 juga di rumah Bapak Pujiono Sahat Tarihoran, Ibu Albertina Norce Faubun, Bapak Herdi Kamu, Bapak Pendeta AF Lapudoo. Kami berdoa bagi saudara-saudari kekasih kami ini dalam sakit penyakit maupun dalam proses pemulihan, baik yang nama-namanya telah kami sertakan maupun yang kami ingat pribadi tiap pribadi saat ini. Tuhan, saudara kami, sahabat kami yang sedang sakit kelemahan tubuh, kami berdoa kepada Tuhan untuk turun tangan dalam menolong mereka dengan kuat kuasa Tuhan, dapat menopang mereka, memberkati segala yang diperlukan dalam pengobatan, perawatan, dan pemulihan. Dan tangan Tuhan menjamah mereka dan berkenan untuk senantiasa mendampingi dan berkenan untuk memulihkan saudara-saudara kekasih kami yang dalam kondisi sakit dan kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk mereka Tuhan,
juga untuk saudara-saudara kami yang berduka cita karena orang yang dicintai meninggal dunia. Di antaranya keluarga dari almarhumah Ibu Felicia Lenacoli Tentua yang pada tanggal 19 Juli 2025 meninggal dunia di RSPP Jakarta dan dimakamkan di tanggal 20 Juli di TPU Tanah Kusir. Almarhumah adalah orang tua dari Ibu Pendeta Malia Mariette Lenacoli yang adalah pendeta jemaat daripada kami GPB Jemaat Karunia. Juga keluarga dari almarhum Penatua Jerry Royke MM Rawis di hari Minggu 20 Juli 2025 di Manado dan dimakamkan pada hari Selasa 22 Juli. Almarhum adalah adik dari hambamu Penatua Jeffrey Rawis, Jemaat Sektor Pelayanan 5. Dan setiap kami yang saat ini boleh beribadah bersama juga yang berduka karena kehilangan orang yang kami cintai. Sebagai jemaat boleh menaruh permohonan di hadirat Tuhan agar penghiburan daripada Tuhan senantiasa memenuhi hati dan pikiran saudara-saudara terkasih kami dalam menghadapi kedukaan. Tuhan menolong, menguatkan, memberkati, menyediakan apa yang diperlukan di dalam kehidupan mereka, terkhusus saat mereka menghadapi saat-saat yang berduka cita. Dan kami berdoa bagi setiap kami, umat-Mu Tuhan, pribadi tiap pribadi, keluarga tiap keluarga. Tuhan berkati untuk pekan yang akan kami jalani. Kuasa Tuhan menaungi kami, menaungi, melindungi keluarga kami. Kekuatan Tuhan menopang kami, menopang keluarga kami, jasmani dan rohani, untuk menjalani kehidupan hari ke hari. Juga hikmat Tuhan turun kepada kami, akal pikiran, hati dan budi kami. Tuhan pimpin dengan hikmat-Mu dan karunia daripada Tuhan turun bagi kami, bagi keluarga kami, untuk menjalani hidup dengan segala tugas tanggung jawab. Kami dimampukan oleh karunia yang datang daripada Tuhan. Pelihara kehidupan kami Tuhan, keluarga kami, berkati. Kiranya boleh sehat selalu tersedia di rumah tangga kami, segala yang kami perlukan, makan, minum, kenyamanan, keamanan, juga damai sejahtera, sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan semuanya itu, keluarga kami dalam menjalani kehidupan sepekan ini. Dan kami juga berdoa, bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Christian Gabriel Hasiholan Siagian dan Ibu Yuanita Marlin Mambu Tielung di tanggal 27 Juli pada hari ini. Dengan pertambahan usia yang Tuhan berikan, senantiasa syukur dan sukacita memenuhi hati dan pikiran mereka, juga keluarga mereka, oleh karena karya Tuhan tidak pernah putus dan akan terus berlanjut dalam masa-masa kehidupan yang mereka sedang dan akan jalani bersama dengan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Kami berdoa agar jemaat-Mu GPIB Karunia di dalam persekutuan pelayanan kesaksian sepekan ini ada di bawah pimpinan Tuhan, Roh Kudus campur tangan bahkan memimpin, agar gereja-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi setiap anak Tuhan yang berhimpun di dalamnya, dan menjadi berkat bagi setiap keluarga, juga masyarakat dan dunia di mana gereja-Mu hadir di tengah-tengahnya. Berkati para hamba-Mu Tuhan, baik itu pendeta, diaken, penatua, juga pelayan-pelayan, pelkat, unit misioner, pengurus unit misioner,
juga karyawan, BPPJ, juga pelayan-pelayan ibadah, hoster, semua Tuhan berkati untuk menjalankan tugas dan peran yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan hikmat dan karunia daripada-Mu ya Allah. Inilah yang menjadi syafaat kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saksian pujian dipersembahkan oleh pengurus Pelkat Gerakan Pemuda dengan judul pujian Tuhan Yesus Baik.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam syukur atas 75 tahun penyertaan Tuhan bagi Pelkat Gerakan Pemuda GPIB, kita diingatkan bahwa setiap berkat yang kita terima adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Melalui persembahan, kita bukan hanya memberi secara materi, tetapi mempersembahkan diri kita untuk ambil bagian dalam karya. Surat 2 Korintus pasal 9 ayat 7 menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat, di hari yang penuh syukur ini, kami datang mempersembahkan sebagian dari apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dengan limpahnya. Terimalah persembahan ini sebagai wujud ucapan syukur serta kasih dan komitmen kami untuk mengambil bagian dalam karya pelayanan-Mu di dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatiannya untuk warta jemaat. Presbiter yang bertugas beserta jemaat yang hadir mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Henry Victory Siasale atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita simak informasi warta jemaat dalam tayangan slide berikut. Saya juga kepikiran, Pak, misalkan kalau AI ini gagal, AI ini melakukan kesalahan, sebenarnya yang bertanggung jawab itu siapa sih, Pak? Yang bertanggung jawab ya manusia yang menggunakan. Yang manusia menggunakan, karena AI itu mau tidak mau dia akan terus berkembang sangat cepat sekali, seringkali tidak dihimbangi dengan perkembangan pertumbuhan kerohanian manusia. Jadi ketika AI itu berkembang cepat, tetapi justru iman kita tidak semakin dewasa, ketika memanfaatkan AI yang sangat canggih, bayangkan orang yang jahat menggunakan senjata yang canggih, dia akan semakin mudah berbuat jahat. Komisi PG GPIB Karunia setelah sukses dengan Fun Game Biliar 1 pada tahun 2023 dan Fun Game Biliar 2 tahun 2024, maka Komisi PG GPIB Karunia menghadirkan kembali di tahun 2025 Fun Game Biliar 3 yang tidak kalah menarik karena diisi dengan berbagai macam acara dari freestyle motor, pameran otomotif, bazar makanan Nusantara, tarian, dan berbagai macam hadiah yang akan memeriahkan suasana. Tersedia area bazar yang luas baik indoor maupun outdoor. Tersedia pula merchandise yang dijual pada setiap hari Minggu di halaman gereja oleh tim panitia setiap selesai ibadah. Bergabunglah dan menjadi bagian dari sejarah Fun Game Biliar Karunia. Anda akan menjadi saksi dari kemeriahan dan kekompakan seluruh peserta dan juga penonton. Jangan sampai ketinggalan. Tuhan memberkati.
Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Allah Tritunggal yang senantiasa memelihara, menyertai, dan memperlengkapi pelayanan kategorial Gerakan Pemuda atau Pelkat GPIB hingga memasuki usia tahun pelayanan ke-75 di tahun 2025 ini. Momentum ini adalah anugerah yang patut kita syukuri. Ini adalah buah penyertaan Tuhan yang nyata di tengah dinamika dan tantangan perjalanan GPIB. Di usia 75 tahun ini, Pelkat GPIB dipanggil bukan hanya untuk merayakan, tetapi untuk berefleksi atas perjalanan panjang, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian pemudi dan pemuda GPIB untuk terus berdampak bagi gereja dan masyarakat guna menyatakan kasih Kristus bagi seluruh ciptaannya. Kita diajak untuk meneguhkan kembali identitas dan jati diri sebagai pemudi-pemuda gereja yang hidup dalam kasih Allah dan memberi dampak nyata dan setiap ruang kehidupan dalam menjalani tugas, panggilan dan pengutusan. Seiring dengan rangkaian kegiatan syukur HUT ke-75 Pelkat GP, maka GPIB pada lingkup jemaat sedang memasuki proses pengadaan dan pembinaan calon pengurus Pelkat yang di dalamnya termasuk juga pemilihan pengurus Pelkat GP. Kami berharap proses ini dapat berjalan dengan baik dengan semangat kebersamaan, keterpanggilan, dan kesediaan diri untuk dapat mengambil bagian dalam pelayanan, serta tanggung jawab sebagai pelayan Kristus bagi dunia. Di era transformasi digital yang berkembang pesat, GPIB dituntut bukan hanya sekedar pengguna, tetapi sebagai inovator dan juga penggerak yang cerdas, bijak, dan kreatif dalam memberdayakan teknologi untuk menunjang pelayanan yang relevan dan kontekstual. Gerakan Pemuda GPIB, bersuaralah untuk keadilan dan perdamaian, berpihaklah kepada yang tertindas, dan hadirkan terang Kristus dengan aksi nyata yang menyentuh hidup sesama dan seluruh ciptaannya. Berani dan setia bukan hanya slogan, melainkan jati diri pemuda-pemudi GPIB yang harus diwujudkan. Berani menyatakan kebenaran dan setia berjalan dalam ajaran Kristus, pemuda agung yang menghadirkan damai sejahtera. Selamat melanjutkan pergerakannya misioner Pelkat GPIB. Bersukacitalah dan agungkan nama Tuhan sebab Dia baik. Gerakan Pemuda GPIB untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus di sepanjang waktu dan zaman. Dirgahayu ke-75 GPIB. GPIB. Berani dan setia. Menghadiri peribadahan kali ini diundang untuk berdiri. Tidak ada, terima kasih. Demikian penyampaian warta jemaat. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat PDF yang telah dibagikan melalui Korsek. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Lembaga Alkitab Indonesia dalam rangka mendukung pengadaan Alkitab bagi umat Tuhan yang belum memiliki Alkitab, terutama yang berada di pedalaman Indonesia. Dipersilakan LAI untuk menyampaikan informasinya. Ya, Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, saya Maju, perwakilan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Yang paling pertama kami mengucapkan terima kasih kepada
majelis jemaat baik maupun pendeta dan seluruh warga jemaat yang memberikan kesempatan kepada pagi hari ini untuk LAI mempresentasikan program Satu Dalam Kasih. Pada visinya, Lembaga Alkitab Indonesia memiliki 6 mandat. Yang pertama itu menerjemahkan. Pada saat ini Lembaga Alkitab Indonesia sudah menerjemahkan 34 Alkitab dalam berbagai bahasa daerah dan 136 testamen. Lalu Alkitab ini diproduksi dan kemudian Alkitab ini disebarkan. Ada yang dikomersilkan dan tentu ada yang untuk warga-warga di pelosok negeri. Dan untuk salah satu pendukung untuk pengadaan Alkitab ialah konser Symphony of Hope. Mungkin Bapak Ibu yang sudah memegang brosurnya, salah satu untuk pengadaan Alkitab ini ialah konser Symphony of Hope. Sebelumnya mari kita saksikan video berikut ini. Di pelosok negeri, di balik pegunungan, di antara sungai-sungai deras, dan jalanan yang tak selalu bisa dilalui kendaraan. Masih banyak saudara-saudari kita yang merindukan firman Tuhan. Di desa-desa terpencil, firman Tuhan masih jadi kerinduan yang belum tersampaikan. Melalui program Satu Dalam Kasih, Lembaga Alkitab Indonesia hadir menjawab kerinduan itu. Di tahun ini, kami membawa harapan melalui Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua, agar 20.000 jiwa di pelosok dapat menerima dan memahami kasih Allah dalam bahasa yang jernih dan menyentuh. Dan kini, harapan itu bersatu dalam sebuah harmoni. Konser Symphony of Hope, sebuah persembahan musik, sebuah ajakan untuk peduli. Setiap nada yang dimainkan, setiap suara yang dilantunkan adalah suara harapan. Saya Heidi Kabul, Music Director dari Augmented Orchestra, dengan sukacita mengajak Bapak dan Ibu Jemaat untuk bersama-sama mendukung program Satu Dalam Kasih melalui konser Symphony of Hope. Dengan turut mendukung program Satu Dalam Kasih, Bapak dan Ibu diundang untuk hadir di dalam konser Symphony of Hope yang akan diselenggarakan pada hari Rabu 6 Agustus 2025 yang bertempat di Dome of Jacob Nahuai, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada pukul 6 sore. Mari kita bersama menjadi saluran berkat bagi sesama melalui musik, doa, dan dukungan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita hadirkan 20.000 Alkitab untuk mereka yang menantikan, karena satu suara kita bisa menjadi simfoni bagi ribuan hidup. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin menonton konser, kita punya 3 tiket. Yang pertama itu mendonasikan 1 Alkitab itu mendapatkan tiket silver. Lalu mendonasikan 5 Alkitab itu 1 tiket gold dan 10 Alkitab 1 tiket platinum. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bersedia untuk mendukung program Satu Dalam Kasih bisa menemui kami, nanti ada di depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam. Amanat pengutusan, kita berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah sebagai umat kesayangannya. Kita dipanggil untuk setia pada jalan yang Tuhan kehendaki, serta berani untuk hadir, bersuara dan jadi terang di tengah dunia yang haus akan keadilan, pengharapan, dan kasih.
Tetaplah berani untuk berbeda demi kebenaran dan berdirilah bagi iman. Setialah bahkan ketika dunia menawarkan arah yang lain kepadamu. Pergilah dan jadilah saksi Kristus, jadilah berani dan setia sampai akhir. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Allah, terimalah berkat-Nya.
Bapa Maharahim yang menjadikanmu sebagai umatnya, menguatkan kesetiaanmu. Kristus Yesus Sang Pemuda Agung dan dasar yang kokoh, meneguhkan keberanianmu. Dan Roh Kudus penolong dan penghibur, memampukanmu untuk hadir membawa kasih dan terang, serta menyaksikan karya Trinitas Maha Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang mencintai dunia kepunyaannya melalui kata, karya, dan karsamu kini dan senantiasa.